Jadi kali ini kita kedatangan sebuah casing mini ITX dari Cooler Master, yaitu NR200P dengan tema warna yang unik banget, yaitu Caribbean Blue, yang warnanya ini nggak biasa ya pada sebuah casing PC. Dan kalau gitu kita akan mencoba untuk merakit PC mini ITX untuk pertama kalinya. Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan kali ini kita akan merakit PC mini ITX menggunakan casing dari Cooler Master NR200P kali ini. Memang merakit PC mini ITX ini sedikit challenging ya, karena dia berbeda dengan merakit PC pada umumnya. Karena di sini kita harus lebih berhati-hati dalam pemilihan casing dan juga komponen. Karena nggak semua komponen itu masuk ke dalam casing dengan ukuran mini ITX seperti ini. Nah, tapi karena di sini kita menggunakan casing dari Cooler Master NR200P, yang di sini walaupun dia merupakan sebuah casing mini ITX, tapi dia memiliki space yang cukup luas di dalamnya. Sehingga kita masih agak cukup memiliki banyak opsi pilihan dalam menggunakan komponen-komponen untuk merakit PC kita nantinya. Dan karena kita di sini menggunakan casing NR200P ini, di sini untuk melakukan perakitan PC-nya itu benar-benar mudah kalau kita melakukan menggunakan casing ini. Karena semua bagian dari casing Cooler Master NR200P ini dia bisa kalian buka. Contohnya seperti yang di sampingnya ini, kalian tinggal tarik aja kayak gini. Dan dia akan langsung terbuka, baik itu bagian atas, samping sebelah sini, bahkan bagian bawah dan depannya juga sama-sama tinggal ditarik seperti ini aja untuk membukanya. Dan kalau kita lihat di sini, memang di dalamnya ini memiliki space yang cukup luas ya untuk sebuah casing mini ITX, sehingga di sini kita agak sedikit leluasa lah ya dalam memilih komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakit PC mini ITX kali ini. Dan kalau gitu ini akan kita tutup lagi. Dan bicara soal pemilihan komponen, kalau gitu kita akan langsung aja kenalan dengan komponen apa aja yang akan kita gunakan dalam rakitan PC mini ITX kali ini, sekaligus merakit PC-nya bareng-bareng. Jadi untuk komponen pertama yang akan kita gunakan untuk merakit PC mini ITX kali ini adalah motherboardnya. Karena di sini PC-nya mini ITX, jadi motherboardnya juga otomatis harus menggunakan motherboard mini ITX. Dan kalau gitu di sini kita akan menggunakan sebuah motherboard mini ITX dari Asus ROG Z590i Gaming Wi-Fi, yang ini merupakan sebuah motherboard mini ITX ya, dari namanya aja udah ada huruf I-nya yang berarti itu ITX. Dan di sini dia menggunakan chipset Intel Z590, yang di sini walaupun dia bentuknya ini ITX ya, kecil, memang karena dia ukurannya ITX, tapi dia memiliki segudang fitur yang luar biasa. Karena di sini dia menggunakan motherboard dari Intel Z590, tentunya dia udah mendukung prosesor Intel generasi terbaru, yaitu generasi ke-11 ya untuk saat ini. Dan di sini dia memiliki segudang fitur seperti contohnya PCIe Gen 4 ready, baik itu untuk GPU dan juga SSD M.2 NVMe-nya. Kemudian dia udah mendukung yang namanya Wi-Fi 6 ya. Jadi dia sini udah mendukung Wi-Fi 6E atau 802.11ax, dan juga di sini dia udah memiliki konektivitas yang cukup banyak untuk port USB-nya, mendukung USB 3.2 Gen 2. Di sini juga ada Thunderbolt dan juga USB 3.2 dalam bentuk USB Type-C. Dan kalau gitu di sini, karena di sini kita menggunakan motherboard dari platform Intel, kalau gitu kita akan langsung aja menuju ke prosesor apa sih yang akan kita gunakan dalam motherboard kali ini. Dan kalau gitu prosesornya yang akan kita gunakan kali ini adalah prosesor dari Intel Core i9 11900K. Yang ini merupakan sebuah prosesor generasi ke-11 ya dari Intel, yang ini merupakan kasta tertinggi dari prosesor Intel pada saat ini. Jadi walaupun di sini kita rakitnya itu PC yang kecil-kecil kayak gini menggunakan motherboard yang mini seperti ini, kita akan menggunakan prosesornya itu yang paling kenceng gitu, biar kecil-kecil jadi cabai rawit gitu kan. Dan kalau gitu kita akan langsung aja pasang prosesornya ini ke dalam motherboardnya. Karena sedikit
saran aja dari gua kalau kita merakit PC Mini ITX itu sebisa mungkin kita pasang komponen-komponen yang bisa dipasang ke motherboardnya itu dulu sebelum kita memasukkan motherboardnya ini ke dalam casingnya. Karena kalau kita udah masukin motherboardnya ke dalam casingnya, itu otomatis kita akan sulit untuk mengakses mungkin port-port pada motherboardnya untuk memasukin komponen-komponennya. Jadi sebisa mungkin pasang komponen yang bisa kalian pasang dulu ke motherboardnya sebelum motherboardnya itu masuk ke dalam casingnya. Dan kalau gitu ini prosesornya udah kita pasang. Ini ya, kecil-kecil powerful nih. Dan kalau gitu kita akan langsung aja lanjut ke pemilihan memori, karena yang bisa dipasang ke motherboard selanjutnya adalah memori. Dan untuk memorinya di sini gue akan menggunakan memori yang di sini menurut gue cukup lumayan ya untuk sebuah PC. Walaupun dia di sini kapasitasnya nggak terlalu gede, gue di sini hanya memilih kapasitas 16 GB dari ZADAK Spark RGB 2 kali 8 GB 3200 MHz yang di sini ya. Ini bisa dibilang sebuah memori yang standar-standar aja ya, nggak budget dan nggak juga yang high end banget. Tapi di sini menurut gua udah cukup lumayan untuk memori 16 GB untuk casing mini kecil yang kayak gini. Dan kalau gitu kita langsung aja pasang memorinya ya. Ini dari ZADAK. Tampilannya cakep banget. Udah sering juga kita pakai memori ini dalam rakitan PC yang sebelumnya, dan kali ini kita akan pakai lagi karena menurut gue bentuknya cukup menarik nih. Kalau gitu kita akan pasang aja. Dan di sini karena di sini kita menggunakan RAM dengan kapasitas 16 GB atau 2 kali 8 GB. Kalau kalian ke depannya mau mengupgrade mini PC ini ke mungkin 32 GB atau ke 64 GB, kalian itu nggak bisa nambahin RAM-nya begitu aja ya, karena di sini slot RAM-nya ini cuma ada 2 buah. Jadi kalian tuh nggak bisa nambahin 16 lagi, kalian harus mencopot RAM yang udah kalian pasang di sini, kemudian kalian ganti dengan yang ukurannya lebih besar, mungkin 2 kali 16 GB atau mungkin 2 kali 32 GB. Jadi kalian itu nggak bisa menggunakan 4 kali 8 atau mungkin 4 kali 16 karena slot RAM-nya cuma ada 2 di sini. Dan untuk ke komponen selanjutnya yang nggak kalah menarik di sini adalah penggunaan SSD. Dan di sini gue akan menggunakan SSD M.2 NVMe ya dari Samsung, yaitu Samsung 970 EVO Plus 500 GB. Yang di sini memang dia bukan merupakan sebuah SSD M.2 NVMe Gen 4, tapi ini merupakan sebuah SSD yang menurut gue cukup high end untuk kelas SSD NVMe Gen 3. Jadi ini udah bisa dibilang SSD mahal ya untuk kelasnya yang masih Gen 3, yang kecepatannya bisa mencapai di sini 3500 MB per second untuk write dan juga read-nya. Dan kita akan coba menggunakannya di PC kali ini. Dan kalau gitu kita akan langsung aja ini masukin motherboardnya ke dalam casing PC R200P kali ini. Dan kita akan langsung aja copot side panel yang di sini dengan cara ditarik doang ya, nggak ada penahan baut apa-apa, cuma menggunakan klip di ujung-ujungnya. Jadi ini walaupun dia menggunakan klip tapi masih cukup kuat, jadi kalian perlu agak sedikit tenaga untuk ngebukanya. Jadi dia nggak gampang copot juga. Dan enaknya kalau kalian menggunakan motherboard mini ITX seperti ini, kalian cuma perlu 4 buah baut aja untuk masang motherboard ke dalam casingnya. Jadi nggak banyak banget kayak casing ATX seperti pada umumnya. Dan kalau gitu kita langsung pasang aja. Dan oke, di sini motherboardnya udah terpasang ke dalam casing ya. Ini ya, kalau kita lihat di dalamnya ini masih memiliki space yang cukup lumayan. Dan walaupun di sini tadi kita lihat motherboardnya ini memiliki ukuran yang mini, tapi kalau dimasukin ke sini juga kelihatannya itu proper aja ya, nggak terlalu kelihatan kecil seperti sebelum dimasukkan ke casingnya. Dan kemudian komponen yang nggak ketinggalan untuk ngerakit PC Mini ITX kali ini adalah power supply-nya. Karena kalau kalian menggunakan casing PC Mini ITX seperti ini, kalian tuh nggak bisa menggunakan power supply dengan ukuran seperti power supply biasa seperti yang gua biasanya pakai itu ya. Tapi di sini kalian harus menggunakan power supply dengan form factor SFX alias power supply yang mini juga. Dan kalau gitu di sini kita akan menggunakan power supply nih dari Thermaltake TUF Power SFX 650 Watt. Yang ini
juga merupakan sebuah power supply yang ukurannya mini ya, karena di sini dari namanya aja udah Tough Power SFX yang berarti dia memiliki form factor SFX. Dan kalau kita lihat di dalamnya, ini kita keluarin dulu power supply-nya. Di sini power supply-nya ini memiliki ukuran yang bener-bener kecil banget nih, bisa digenggam pakai tangan kayak gini, saking kecilnya. Dan di sini bobotnya ini kerasa padat banget ya, karena di sini walaupun dia ukurannya kecil kayak gini, dia memiliki spesifikasi dengan rating power 650 watt dengan sertifikasi 80 plus gold. Dan juga di sini dia desainnya udah full modular ya, jadi nggak ada kabel sama sekali yang nyangkut ke power supply-nya. Jadi dia di sini walaupun bentuknya kecil, tapi memiliki power yang cukup lumayan, dan menurut gue ini udah cukup lah ya untuk menenagai prosesor dari Intel Core i9 11900K. Dan kalau gitu kita akan langsung coba aja pasang power supply ini ke dalam casingnya. Dan untuk mounting power supply ke dalam casingnya ini caranya juga cukup mudah, kalian tinggal lepas aja ini side panel yang sebelahnya. Ini ya. Dan di sini nih kalian akan melihat dua buah baut di sini yang menyangga mounting dari power supply-nya. Jadi nanti ini kalian lepas dua bautnya dan mountingnya akan copot, terus kalian pasang mountingnya ke power supply ini dan baru kalian masukin power supply-nya ke dalam casingnya. Kalau gitu kita akan langsung aja pasang power supply-nya. Oke, ini adalah bracket dari casingnya yang digunakan untuk mounting power supply-nya. Dan kalau gitu kita akan langsung pasang aja ini power supply ke casingnya ya, seperti ini. Dan jangan sampai kebalik ya. Dan di sini untuk input powernya itu kalian harus berada di atas bracketnya, bukan di sebaliknya, karena nanti kalian itu kalau kebalik bakal repot banget masangin kabel-kabel powernya dan juga kabel-kabel modularnya yang ada di sini. Jadi kalian itu nggak boleh kebalik. Kalau gitu kita akan langsung baut aja ini dulu. Oke, jadi bracket PSU-nya udah kepasang. Jadi di sini untuk masang bracketnya juga mudah banget. Kalian tinggal baut aja 4 buah baut yang ada di PSU kalian seperti mounting pada umumnya. Dan sedikit tips, jangan lupa untuk hidupin power supply kalian ini ya, kan ada tombol on-nya. Kalian hidupin ke arah on karena nanti power supply-nya ini akan berada di dalam casingnya. Jadi tombol on off-nya ini sulit kalian jangkau. Jadi daripada nanti kalian bingung kok komputernya itu nggak hidup, padahal kalian ini lupa untuk mengaktifkan tombol on off-nya, karena ini dia nggak bisa dijangkau seperti pada casing-casing biasanya ya. Jadi karena ini dia di dalam, nggak di luar seperti casing pada umumnya, jadi kalian harus nyalain dulu power supply-nya sebelum kalian masukin ke dalam casingnya lagi kayak gini. Dan kalau udah masuk, jangan lupa untuk pasang dua baut yang ada di belakang tadi ya. Oke, di sini power supply-nya udah terpasang ya. Jadi posisinya itu akan ada di samping motherboard seperti ini di dalamnya ya. Kalau kalian lihat dia power supply-nya ini nggak bisa kalian jangkau untuk tombol on off-nya. Jadi gue saranin untuk aktifkan ke tombol on seperti tadi. Dan kalau gitu sekarang kita akan coba untuk memasang kabel-kabel dari motherboard dan juga kabel-kabel power supply-nya. Dan juga di sini kita akan sekaligus mencoba untuk memasang cooler yang akan kita gunakan untuk mendinginkan si prosesor Core i9 11900K kali ini. Dan untuk coolernya di sini gue akan menggunakan all-in-one liquid cooling dari Thermaltake, yaitu adalah ini dia, Thermaltake TH240E RGB yang sebelumnya juga udah pernah gua gunakan ya untuk rakitan PC White Edition ini. Dan ini adalah sebuah all-in-one liquid cooling dengan radiator berukuran 240 mm. Yang di sini menurut gua udah cukup ya kalau kalian mau mendinginkan Core i9 11900K ini selama kalian nggak lepasin limit pada power di prosesornya. Karena kalau kalian lepas power pada prosesornya, prosesor ini bisa mengkonsumsi listrik hingga
angka 300 watt, yang itu pasti udah sulit banget untuk dihandle oleh cooler dengan ukuran radiator yang cuma 240 mm kayak gini. Dan kalau gitu kita akan langsung aja coba untuk mounting cooler ini di bagian bawah casingnya dan sekaligus memasang semua kabel yang dibutuhin untuk motherboardnya. Oke, jadi untuk all-in-one liquid cooling dan juga kabel-kabel dari power supply-nya ini semuanya udah terpasang dan udah gue coba untuk rapihin sebisa mungkin. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pemasangan GPU yang nantinya akan kita mounting secara vertikal, dan juga kita akan menambahkan kipas di bagian atas dari casing Cooler Master NR200P ini ya. Ini adalah panel bagian atasnya, dan di sini kalau kita lihat kita udah dapetin 8 buah karet ya untuk mounting kipasnya. Kenapa? Karena di sini dalam paket pembelian casing Cooler Master NR200P ini kalian akan dapetin 2 buah kipas bawaan, yaitu adalah Cooler Master SycleFlow 120 mm yang ada di dalam kotak master box ini, aksesorisnya ini. Dan kalau kita lihat kipasnya ini dia udah memiliki mountingnya sendiri. Di sini kita udah dapetin grill dan di sini udah ada mountingnya sendiri, yang ini langsung bisa kalian pasang aja ke karet yang ada pada tutup bagian atas dari casingnya. Jadi kalian itu nggak perlu menggunakan baut-baut tambahan lagi. Dan ini walaupun dia cuma pakai mounting dari karet, tapi mountingnya ini cukup kenceng kalau kalian udah pasang. Jadi kalian ini tinggal pasang ini kayak gini, tinggal kalian pasin aja ke lubang yang ada di mountingnya, terus tinggal kalian tekan aja, terus dia akan otomatis ngunci sendiri tanpa perlu alat-alat tambahan lagi. Dan ini mountingnya ini cukup solid ya, nggak ringkih gitu, nggak goyang-goyang. Jadi di sini juga walaupun dia nggak dibaut, dia akan mengurangi meredam getaran-getaran dan juga mungkin suara-suara bising dari getaran yang dihasilkan oleh kipasnya saat beroperasi. Jadi dia karena ini kenceng, jadi nggak akan bunyi dari getaran-getarannya itu. Dan di sini kita dapetin 2 buah ya kipasnya ini, karena di slot bagian atasnya ini juga ada 2 buah tempat fan. Jadi kipasnya juga di sini kita dapetin 2. Tapi kalau di sini kalian belinya itu casing Cooler Master NR200 biasa, di sini kalian hanya akan dapetin 1 buah fan aja, karena di bagian atas NR200 biasa itu gua lihat dia cuma ada 1 buah slot fan, nggak seperti NR200P yang kita pakai kali ini. Dan ini dua-duanya udah terpasang ya. Terus kalian tinggal pasang aja bagian atasnya kayak gini cuy. Kalian tinggal pasang bagian atasnya kayak gini. Dah. Dan kalian tinggal pasang kabel dari fan yang ada di Cooler Master SycleFlow yang udah kita pasang tadi. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pemasangan GPU. Nah, tapi di sini GPU-nya karena kalau kita lihat ini udah penuh banget, maka di sini kita akan memasang GPU secara vertikal atau berdiri ya, biar lebih kelihatan pamer. Dan karena di sini kalau kalian menggunakan Cooler Master NR200P ini, kalian juga udah dapetin kabel riser dari kotak aksesorisnya di sini ya. Tapi sayangnya karena di sini gue menggunakan platform dari Intel generasi ke-11 dan GPU yang akan gue gunakan juga ini merupakan sebuah GPU terbaru ya dari Gigabyte RTX 3060
Yang di sini baik prosesor, motherboard, dan juga GPU-nya ini sama-sama udah mendukung PCIe generasi keempat. Nah, tapi masalahnya di mana? Masalahnya ini ada pada kabel riser dari Cooler Masternya, yang ini masih merupakan kabel riser yang menggunakan PCIe generasi ketiga. Jadi kalau kalian pasang semuanya ini, itu biasanya dia akan hidup tapi nggak akan nampilin gambar apa-apa. Nah, terus gimana solusinya? Apakah kita nggak bisa mounting secara vertikal, atau apakah kita harus cari pengganti dari kabel riser ini? Sebenarnya solusinya itu gampang. Kalian tinggal masuk aja ke BIOS, terus kalian itu ubah mode dari PCIe tempat kalian masang GPU-nya nanti itu ke mode generasi ketiga. Jadi memang ada sedikit penurunan di sini dari generasi keempat pakai generasi ketiga. Tapi memang kalau kalian menggunakan riser generasi ketiga, kalian itu harus melakukan hal tersebut. Nah, kalau kalian menggunakan platform Intel sama seperti gua, yang di sini kebetulan dia memiliki yang namanya integrated GPU ya, karena dia di sini bukan tipe prosesornya itu bukan tipe F, melainkan ini tipe K yang punya integrated GPU. Jadi kalian itu tinggal nggak perlu pasang dulu aja GPU-nya, kalian pasang terakhiran, kalian ini hidupin dulu PC-nya, kemudian colok menggunakan integrated GPU untuk masuk ke BIOS dan ubah mode PCIe dari Gen 4 ke generasi ketiga agar nanti bisa nampil GPU dari RTX 3060-nya. Sementara nih, kalau kalian menggunakan platform AMD Ryzen yang dia hanya beberapa prosesor aja yang memiliki GPU, seperti contohnya seri Ryzen 4000 atau mungkin seri G ya, seperti 3400G atau 5600G dan lain-lain, itu kalian bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan prosesor yang nggak ada GPU-nya, mau nggak mau kalian itu harus mencari GPU cadangan atau GPU alternatif yang belum mendukung PCIe Gen 3. Jadi di bawah seri 30 kayak gini ya, di bawahnya itu kalian masih bisa gunakan. Terus kalian bisa melakukan hal yang sama, mendisable PCIe generasi keempat, dan baru selanjutnya memasang GPU yang akan kalian gunakan. Nah, jadi karena di sini kita belum ubah modenya, jadi kita akan ubah dulu sebentar. Dan setelah kita mendisable fitur PCIe generasi keempat pada slot GPU yang ada di motherboard ini, baru kita bisa memasang kabel PCIe riser dan juga GPU dari Gigabyte RTX 3060 Gaming OC kali ini. Dan kalau gitu kita akan langsung aja memasang kabel riser dan juga GPU-nya. Oke. Jadi di sini untuk GPU-nya, walaupun ini mini ITX, tapi di sini kita menggunakan GPU yang ukurannya cukup besar ya. Di sini dia udah menggunakan GPU terbaru RTX seri 30 series, dan di sini kita menggunakan cooler bawaannya aja karena kita nggak mau modifikasi GPU-nya. Dan di sini kita akan mounting GPU-nya secara vertikal, dan kalau kita lihat di sini GPU-nya berukuran kurang lebih 30 cm dengan 3 buah fan yang nantinya akan kita masukin ke casing dari Cooler Master NR200P kali ini. Jadi dia mampu menampung GPU yang cukup panjang walaupun ini merupakan casing mini ITX. Jadi kita buka dulu di sini kunci untuk mounting GPU-nya secara vertikal. Oke. Dan di sini kita akan pasang kabel risernya. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk kabel riser PCIe-nya ini dia menggantung seperti ini ya, dia menggantung seperti ini. Jadi dia nggak ada dudukannya sama sekali. Jadi satu-satunya tumpuan untuk GPU-nya di sini adalah bracket yang ada di belakang casingnya ini, atau yang biasa kita pasang baut di bagian sininya. Jadi di sini gua nggak tahu ini apakah dia mampu menampung GPU yang sangat berat untuk bagian dari bracket di belakangnya, yang satu-satunya tumpuan dari GPU-nya karena risernya ini sendiri dia menggantung kayak gini ya. Tapi menurut gua di sini lumayan kuat ya, karena dari bahan yang digunakan dalam casing ini juga gua rasa ini cukup tebal dan solid, jadi mampu lah untuk
menampung GPU bahkan sampai RTX 3090. Karena di sini juga untuk ketebalan GPU-nya dia bisa mampu menampung hingga 3 slot GPU ya. Jadi di sini walaupun kita menggunakan PC mini ITX, tapi untuk penggunaan GPU-nya itu benar-benar nggak terbatas. Dan kalau gitu kita akan langsung aja pasang RTX 3060-nya ya. Jadi ini kita tidurin dulu aja karena kalau kita berdiri dia nggak ada tumpuan sama sekali. Jadi biar aman kita sambil tiduran seperti ini. Dan jangan lupa untuk pasang kabel PCI Express powernya ya kalau kalian menggunakan GPU seperti RTX 3060 ini yang menggunakan 8 power pin. Jadi di sini gue pasang kabelnya. Dan kalau udah, jangan lupa untuk ngebaut lagi di bagian belakangnya yang itu merupakan mounting dari si GPU-nya ya, biar GPU-nya ini tetap berdiri nggak jatuh gitu kan. Dan di sini kalau kita lihat untuk GPU-nya udah terpasang dengan kuat ya. Kalau di sini kita goyang-goyangin itu dia cukup kuat, nggak goyang walaupun dia hanya bertumpu di bagian sini. Dan karena ini PC udah selesai, langsung aja kita tutup PC-nya. Tapi di sini kita nggak menggunakan tutup bawaannya yang ini ya, yang warnanya Caribbean Blue juga yang memiliki lubang-lubang ventilasi di sampingnya. Tapi karena di sini kita udah menggunakan GPU yang vertikal dan juga di sini kita menggunakan casing dari Cooler Master NR200P yang dimana P di sini memiliki perbedaan yang dia ternyata kita mendapatkan tempered glass panel bawaan dari casing ini yang ini fungsinya untuk menggantikan panel bawaan yang tadi yang warnanya biru biasa itu agar kita bisa ya sedikit show off lah dari komponen-komponen yang kita gunakan dalam casing PC ini. Jadi kita di sini akan menggunakan tempered glass-nya aja biar GPU-nya ini kelihatan dan juga karena di sini all-in-one liquid cooling-nya di sini ada RGB-nya. Jadi makin kelihatan lebih cantik lagi gitu kan daripada kita pakai yang tadi cuma memaksimalkan airflow ya. Memang yang tadi lebih memaksimalkan airflow, tapi untuk dalaman PC kalian itu nggak kelihatan sama sekali cuy. Jadi di sini gue lebih memilih kalau dalemannya ini kelihatan, walaupun di sini kita harus mengorbankan sedikit airflow. Tapi di sini nggak apa-apa karena di sini kita udah menggunakan dua buah kipas di bagian atas dan di sini juga ada 2 buah kipas untuk exhaust yang di sini sekaligus all-in-one liquid cooling. Jadi menurut gue airflow-nya udah cukup lumayan ya, nggak terlalu panas dalam casing Cooler Master NR200P kali ini. Jadi langsung aja kita pasangin tempered glass-nya dan PC mini ITX kita kali ini sudah selesai dirakit. Dan ya inilah dia hasil akhir dari rakit PC mini ITX menggunakan casing dari Cooler Master NR200P Caribbean Blue kali ini. Dan jujur ya, ini baru pertama kali gue merakit PC menggunakan casing mini ITX karena selama ini gue menggunakan kalau nggak MATX ya mid tower atau casing ATX seperti yang ada di belakang gue kali ini. Dan dari pengalaman yang gue dapat ya, untuk pertama kalinya nih ngerakit PC mini ITX menggunakan Cooler Master NR200P ini,
menurut gue pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalian itu harus teliti terhadap detail-detail kecil yang ada pada komponen-komponen kalian. Kalau nggak, kalian akan berujung seperti gue yang mungkin karena gue baru pertama ya, masih newbie dalam dunia rakit PC Mini ITX. Jadi tadi gue itu berapa kali bongkar pasang, karena setelah gue misalnya memasang RAM, memasang kabel ini, kabel itu, dan gue mau memasang kabel yang selanjutnya, itu dia nggak bisa lewat gitu. Ternyata urutannya itu harus pasang kabel yang ini dulu, baru pasang kabel RAM, kabel power, dan lain-lain biar semuanya itu bisa masuk. Jadi kurang lebih tadi gue sampai 6 kali nyabut RAM, terus dipasang lagi karena susah banget untuk masukin semua kabelnya itu ke dalam motherboardnya. Tapi menurut gue ini worth it untuk dapetin pengalaman. Dan untungnya di sini kita menggunakan casing dari Cooler Master NR200P yang ini benar-benar modular. Jadi kalian itu bisa copotin semua bagian dari casingnya, baik itu depan, atas, samping kanan, samping kiri, bahkan sampai ke bagian bawahnya untuk memudahkan kalian memasang komponen-komponen ke Mini ITX PC kalian. Dan menurut gua untuk casing Cooler Master NR200P ini adalah sebuah casing yang cocok ya untuk kalian yang mungkin baru mulai memasuki dunia PC Mini ITX, karena dia merupakan casing Mini ITX yang memiliki space yang cukup luas. Jadi untuk pemilihan komponennya itu kalian nggak terbatas, dan untuk merakitnya itu juga lebih mudah. Jadi mungkin kalau untuk pemula, gue sangat menyarankan casing dari Cooler Master NR200P ini. Dan kalau misalnya nantinya kedepannya kalian itu mau merakit PC Mini ITX lagi, karena kalian udah dapetin pengalaman yang cukup dari merakit PC menggunakan casing ini, kalian tuh bisa lanjut ke level selanjutnya yang mungkin casingnya itu lebih kecil, menggunakan GPU low profile dan lain-lain ya. Dan uniknya di sini untuk casing Cooler Master NR200P ini tersedia dalam banyak banget warna. Yang gue pakai di sini adalah warna Caribbean Blue yang warnanya kayak biru-biru Tosca kayak gini, yang nggak biasa ya, karena biasanya cuma ada casing warna hitam, warna putih, tapi di sini warnanya unik kayak gini. Dan untuk casing ini juga tersedia dalam warna pink, warna orange, warna yang gue pakai ini, terus warna abu-abu, hitam, dan juga putih. Jadi banyak banget pilihan warna yang bisa menyesuaikan pilihan kalian. Dan karena di sini kita menggunakan yang varian NR200P, di sini kita dapetin tempered glass di sampingnya yang fungsinya juga bisa nunjukin komponen-komponen apa aja yang kita gunakan di dalam casing ini. Karena di sini juga kita mounting GPU-nya secara vertikal, dan juga ada beberapa lampu RGB pada all-in-one liquid coolingnya yang di sini bisa mempercantik Mini ITX PC kita kali ini kalau kita taruh meja, dan sekaligus juga bisa pamer. Jadi walaupun di sini PC-nya bentuknya kecil, ukuran Mini ITX, tapi komponen yang digunakan itu powerful banget. Seperti contohnya GPU-nya dia menggunakan RTX 3060 dan prosesornya itu menggunakan Core i9 11900K yang itu udah paling tinggi banget untuk platformnya Intel saat ini ya. Dan di sini sebenarnya kalian itu bisa menggunakan GPU yang lebih tinggi lagi, mungkin 3070, 3080 atau mungkin 3090. Tapi karena di sini gue menggunakan power supply dari Thermaltake, yang di sini gue cuma menggunakan varian yang 650 wattnya aja. Jadi di sini gue berpikir karena di sini CPU-nya udah paling high end, dan kalau kita unlock TDP-nya itu bisa narik sampai 300 watt, yang itu udah hampir setengah dari kapasitas maksimum power supply-nya. Jadi di sini kita hanya menggunakan GPU dari RTX 3060 aja. Dan kalau misalnya kalian menggunakan power supply yang mungkin lebih tinggi lagi dari yang gue pakai, kalian itu bisa menggunakan GPU yang lebih powerful, seperti contohnya 3080, karena di sini untuk casing ini juga mampu menampung GPU yang memiliki ketebalan triple slot. Jadi di sini kalian tuh nggak terbatas lah untuk menggunakan pemilihan komponen yang akan kalian gunakan dalam casing Mini ITX dari Cooler Master NR200P kali ini. Dan kalau gitu sekian aja video rakit PC Mini ITX kita kali ini menggunakan casing dari Cooler Master NR200P dan juga power supply dari Thermaltake SFX 650 watt. Dan gimana pendapat kalian tentang PC kali ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan gue juga mau berterima kasih banget ke Thermaltake Indonesia dan juga Cooler Master Indonesia yang udah ngirimin kita casing Mini ITX dan juga power supply Mini ITX yang ternyata kecil-kecil memiliki daya dan efisiensi yang cukup tinggi. Dan kalau gitu sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out. Kecil-kecil mantap anjing.